Halo teman-teman, hari ini aku mau petik buah-buahan lagi. Yuk ikuti aku. Pertama-tama aku mau petik jeruk bali. Buahnya gede-gede banget. Aku baru pertama kali nih lihat jeruk bali segede ini. Ukurannya lebih besar dari kepala aku. Kalau yang ini masih belum mateng karena belum kuning. Selanjutnya aku mau petik pepaya kuning. Mateng maupun mentah, pepaya ini memang berwarna kuning. Dan tangkai daun pepaya ini berwarna ungu. Unik banget kan? Lanjut ke buah markisa. Kayaknya udah ada yang hampir matang nih. Langsung kita petik-petik aja ya. Nanti di akhir video aku spill ya isinya. Lanjut jalan lagi. Wah, aku melewati kebun nanas teman-teman. Pasti banyak di antara teman-teman yang belum melihat kebun nanas kan? Sayangnya buah nanas ini belum bisa dipanen. Lokasinya luas banget sampai puluhan hektar. Ini nih buah langka. Buah ini namanya kali asem. Bentuknya seperti buah manggis tapi ukurannya kecil-kecil. Kalau warnanya udah hitam pekat menandakan buah ini udah mateng. Langsung aja kita petik. Kita pilih yang udah hitam-hitam ya. Nanti kita spill ya seperti apa isinya. Wah, cantik-cantik banget kan buahnya. Cukup segini aja ya. Karena aku udah lapar banget, aku mau mampir ke lesehan bibi aku di Desa Rarang, Lombok Timur. Lokasinya sebelum kantor Desa Rarang kalau dari arah barat. Kita istirahat di sini ya, sekalian spill buah yang tadi. Pertama, aku mau tunjukin buah kali asem. Kayak gini nih isinya. Rasa buahnya asam manis, perpaduan antara buah jamblang dan buah manggis. Sumpah ini seger banget. Pertama kali makan aku langsung suka. Nah, selanjutnya jeruk bali. Di daerah aku ini namanya buah jeruti. Nih, lihat bulirnya gede-gede banget. Ini rasanya seger banget. Kalau lagi haus makan buah ini dijamin rasa haus langsung hilang karena buah ini mengandung banyak air. Nggak seperti jeruk biasa, jeruk bali ini jarang ada yang asem. Lanjut ke buah markisa. Teman-teman pasti udah pada tahu dan pernah makan buah ini kan? Sayangnya ini belum terlalu matang, jadi rasanya masih asem. Tapi udah enak kok. Apalagi dibuat topping jus. Aroma dari buah ini khas banget. Seger banget deh pokoknya. Rasa buah ini hampir sama dengan buah sawah yang pernah aku review sebelumnya. Nah, pesanan aku udah datang nih. Di sini kami berempat ya. Kameramen aku pesen jus jeruk. Menu makanan yang kami pesen ada gado-gado, soto babat, dan nasi goreng. Di sini menunya banyak ya. Selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Kalau lewat, kalian wajib mampir nih. Di sini tempatnya nyaman banget. Ada tempat khusus untuk acara penting, acara bukber, dan ada musola juga. Aku sering berkunjung ke sini. Kalau rumah aku aslinya di Desa Sambelia, Lombok Timur. Aku lanjut makan dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau petik 9 jenis mangga. Wah, mangga apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik mangga ini nih. Kalau di sini namanya mangga rengi teman-teman. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mangga ini gede-gede banget kalau udah tua. Sayangnya belum ada yang matang sempurna. Langsung kita petik aja ya. Kalau pohonnya tinggi, tugas kameramen aku yang petik karena mangga yang tua buahnya di atas atap rumah. Lanjut ke mangga mana lagi atau mangga harum manis. Pasti teman-teman banyak yang udah tahu. Giliran aku nih yang petik. Hehe, kita ambil dua aja ya. Lanjut ke mangga ini nih. Di daerah aku namanya Belo atau mangga panjang. Mungkin karena mangganya panjang kali ya. Kita petik satu aja. Takut wadahnya nggak muat. Ada yang matang nih. Di sini kalau mangganya kecil tapi udah matang namanya leloto. Leloto ini banyak terdapat di mangga panjang dan mangga madu teman-teman. Lanjut ke mangga madu. Di daerah aku hampir setiap rumah ada pohon mangga jenis ini. Kalau berbuah memang lebat banget. Kameramen aku yang petik. Kita ambil dua aja ya. Dinamakan mangga madu karena kalau matang ada terdapat selai yang rasanya mirip madu. Itu pendapat pribadi aku ya. Nah, kalau ini namanya mangga apel. Buahnya banyak banget. Mangga ini sebagian berwarna ungu loh. Cantik banget. Memang mirip apel, makanya dinamakan mangga apel. Kita ambil 3 karena mangganya lebih kecil. Ada yang lagi hamil nih mangganya. Hehe. Lanjut, kita cari lagi. Pohon-pohon mangga ini sebagian besar punya keluarga dan teman-teman aku. Jadi aku bebas ngambilnya. Aku juga sampai lewat di kuburan nih. Tapi santai aja ya. Nah, ini nih mangga favorit aku. Ini namanya mangga gedang di daerah aku. Kalau matang, buahnya berwarna orange. Wih, cantik banget kan? Mangga ini wangi loh teman-teman. Langsung aja dipetik-petik sama kameramen aku yang udah pro dalam memanjat. Wah, kita dapat lumayan.
Lanjut, aku jalan lagi. Di perjalanan, aku nemu pohon beringin yang lagi berbuah. Seperti apa ya rasanya? Yuk kita coba petik. Ternyata rasanya nggak enak teman-teman, hambar. Tapi kok burung-burung pada suka ya? Nah, kalau ini namanya mangga batu teman-teman. Sekilas mirip dengan mangga harum manis, tapi ini beda. Rasanya juga beda. Karena buahnya ada yang rendah, aku petik sendiri aja. Aku dapet satu aja nih. Aku udah berusaha lompat tapi nggak nyampe. Lanjut ke mangga ini nih. Aku bener-bener nggak tahu ini namanya mangga apa. Tapi aku sering metik pas udah mateng. Ini bener-bener enak banget. Kalau mateng, kulitnya berwarna kuning. Pohonnya mirip mangga yang pertama aku petik tadi. Kita lanjut lagi ke mangga yang terakhir. Kalau yang ini namanya mangga tepung teman-teman. Warnanya hijau kehitaman. Warnanya paling gelap antara semua jenis mangga yang aku petik tadi. Getah mangga ini wangi banget loh. Tara, ini dia hasil kita. Banyak banget ya jenis mangga di daerah aku. Oh iya, ada satu lagi yang belum aku petik karena belum berbuah, yaitu mangga perawa. Mangga yang paling harum di antara semua jenis mangga. Wanginya bisa nyebar sampai satu ruangan loh. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau nyari keong di sawah. Biasanya keong sawah terdapat di petakan bibit padi. Ini dia lokasinya, langsung aja aku mulai pungut-pungut keongnya. Keong jenis ini nggak beracun ya, nggak bikin pusing juga. Karena dari dulu kami udah terbiasa makan ini. Lokasi sawah ini berada di Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Oh iya, aku mau buat keong rebus resep andalan aku nih. Lanjut kita ambil-ambil lagi. Air di sini jernih ya, jadi keongnya juga bersih. Beda dengan keong yang diselokan. Sawah di sini luas banget, sampai ratusan hektar. Karena kebanyakan di daerahku juga berprofesi sebagai petani. Di sawah ini, para petani menanam padi, jagung, kacang, dan tembakau. Wah, udah dapat banyak nih. Lanjut, aku mau cari semangka mini nih. Kebetulan banget udah banyak yang matang. Lihat nih, unyu-unyu banget kan? Semangka mini ini tumbuh liar, biasanya terdapat di kebun atau di sawah. Kalau di hutan nggak ada teman-teman. Kalau udah matang gini rasanya manis, tapi kalau masih muda rasanya pahit. Biasanya semangka mini ini tumbuh di pematang sawah. Di daerah kalian ini namanya apa? Komen di bawah ya. Ada pisang yang udah matang nih. Ini jenis pisang hijau, jadi kalau matang nggak berwarna kuning. Kita petik-petik aja ya daripada dimakan kelelawar. Kita pulang dulu, karena keong sawah ini harus direndam 1 malam sebelum dimasak. Keesokan harinya langsung deh kita rebus. Sementara airnya mendidih, aku mau baca novel dulu nih. Oh iya, kalian tahu nggak? Sekarang baca novel bisa sambil cuan loh. 5 menit aja udah bisa dapat uangnya. Caranya gampang banget. Buka Vizo Novel, klik tombol koin, masuk halaman event dan selesaikan tugas membaca. Dapat deh 25 ribunya. Buruan download Vizo Novel, baca bareng aku sambil cuan. Lanjut kita buat bumbunya. Cabai, garam, terasi, dan micin aku ulek-ulek. Kemudian aku tumis bumbunya. Aku udah tambahin bumbu rawon juga biar kuahnya lebih enak. Langsung aja kita masukin bumbunya. Nah, terakhir aku tambahin daun asam muda biar rasanya pedas asem. Lanjut, aku buat sambal nanas. Bahannya gampang aja. Cabai, garam, dan terasi. Aku juga tambahin madu ya. Tara, wih, keong kuah pedas asam udah jadi nih, saatnya makan. Caranya tinggal dicungkil kayak gini, kemudian langsung deh cocol di sambal nanasnya. Rasanya bener-bener enak banget, karena semalaman udah direndam air bersih, dan air rebusannya aku ganti 2 kali. Kita coba juga kuahnya. Bah, seger banget. Oh iya, keong sawah ini halal ya teman-teman. Lanjut, aku makan lagi. Keong sawah ini enak banget kalau diolah dengan baik. Tim aku udah pada ngiler tuh, hehe. Kita hanya makan yang bagian depan aja ya teman-teman. Bagian belakangnya nggak enak dimakan karena itu kotorannya ya. Setelah puas-puasin makan keong, lanjut kita makan buah semangka mini yang udah kita petik kemarin. Semangka mini ini rasanya khas banget. Kita makan bagian dalamnya aja ya. Memang bentuknya seperti semangka, tapi bijinya seperti mentimun. Di daerah aku, semangka mini ini namanya ceriding. Banyak banget loh tanaman yang tumbuh liar yang bisa dimakan, tapi kebanyakan dari teman-teman gak berani karena takut beracun. Terakhir, aku juga makan pisangnya sebagai penutup. Pisang yang matang di pohon jauh lebih enak dan manis daripada yang matang setelah disimpan. Semua buah juga pasti gitu sih. Oh iya, cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah!